Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah dimana tentang cinta. Apakah dirinya benar-benar mencintaimu? Nanti kita lihat ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Di sini ada dua pile, kita pick a card ya, atau pilih kartu. Kamu silahkan pilih ya, pile pertama ataukah pile kedua. Kalau ada dua orang, bisa kamu pilih si A untuk pile pertama ataupun si B untuk pile kedua. Ataupun kalau cuma satu orang, bisa pilih salah satu di antara kedua pile ini. Oke, kita langsung saja ya readingannya. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu ya. Habis itu baru kamu pilih, dan setelah kamu pilih sesuai intuisi baru kamu bisa melanjutkan mendengarkan readingannya. Oke, saya langsung saja dari pile pertama. Apakah dia mencintaimu? Berikan energimu ya. Kamu membayangkan sosok yang mana ingin kamu koneksikan di pile ini ya, ada di depan kamu, menatap matamu, tersenyum padamu ya. Sambil berikan energimu melalui layar HP ya, kita transfer energi, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana kondisi dari dia, perasaan yang dia rasakan kepadamu. Apakah ada cinta untukmu darinya? Aminkan yang terbaik aja ya. Dan maaf agak berisik ya, rumah lagi ramai dan maaf kalau ada suara-suara terdengar di dalam video ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, di sini ada Three of Wands, wow. Di sini ada Knight of Cups. Di sini ada Queen of Cups. Di sini ada Eight of Wands, Three of Pentacles. Di sini ada Pack of Wands. Di sini ada Two of Swords. Wow, untuk pile pertama ini ya, dia punya masa lalu yang kelam. Dia mungkin pernah juga mengkhianatimu, pernah juga ataupun mungkin masa lalunya yang latar belakang dia yang kurang bagus ya. Nih orang nih sebenarnya datang kepadamu ingin mengatakan cinta, ataupun mungkin ya inginkan kamu betul-betul ada di hatinya gitu. Tetapi ternyata cintanya tidak tersambut, ataupun mungkin dia merasa bahwa kamu tidak menginginkannya ya. Padahal nih orang sebenarnya kalau dibilang ya memang kondisinya masa lalunya itu sangat-sangat dramatis ya. Mungkin dia pernah cerai, ataupun mungkin dia pernah terkoneksi dengan orang toksik sehingga akhirnya dia toksik, ataupun mungkin dari keluarga broken home sehingga dia harus mandiri dan ya petualangan ya, ataupun mungkin kalau pernah dengan kamu, kalau mantan nih, karena ada energi mantan juga yang menyesal ya, dimana dia ingin kembali tetapi kamu sudah tidak menerimanya lagi ya, dimana kamu tidak percaya dia lagi. Nah ini ada beberapa seperti gitu, ataupun mungkin kondisinya pasangan dia kembali lagi tetapi kamu tidak seperti yang dulu lagi, dia merasa seperti gitu ya. Kamu bisa menyesuaikan saja dia di posisi mana.
Karena ada beberapa yang merasa kagum akan kamu, di mana kamu sekarang sudah jauh lebih baik, kamu orang yang betul-betul humoris, pemaaf, energimu bagus ya. Dia mau datang kepadamu untuk menyambut cinta gitu ya, cintamu gitu ya. Karena eh, ya dia merasa bahwa kamu sosok yang selama ini dia cari gitu. Tetapi kalau orang baru di sini ya mungkin kamu ada perbedaan, banyak perbedaan ya. Karena energi paling tinggi adalah orang baru ketimbang orang yang saat ini bersamamu ataupun mungkin yang mantan ya. Kita bicara dulu tentang yang orang baru di sini karena energinya paling tinggi, di mana eh dia nggak dia insecure, dia nggak pede ya, karena dia merasa bahwa kamu sosok yang misterius. Terus apakah kamu menginginkanku dengan masa laluku, latar belakangku, ataupun mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, keuangan, restu orang tua, ataupun suku ya. Dimana ya bagaimana nantinya dengan perbedaan ini, apakah kita bisa bersama, bersatu dengan kondisi kita terpuruk juga dalam merintis ya, dari kondisi nol. Karena ada beberapa yang dia merasa bahwa waduh saya kerja aja begini ya, ngos-ngosan, apalagi kalau kamu gitu mau menerima saya tidak dengan kondisi contoh mungkin dia nggak terlalu, pendidikannya kamu lebih tinggi ataupun keuanganmu lebih dari dia, ataupun nanti jangan sampai dicap mokondo atau matre gitu, perempuan matre atau laki-laki mokondo saja gitu, kamu melihat dari sisi negatif dia. Nah ini dia takut karena dia artinya gini, dia nggak takut kalau orang mau bicara apa tentang dirinya gitu. Tetapi pada saat dia mengenal cinta akan dirimu, dia merasa bahwa aku takut kalau kamu menilai aku jelek gitu. Tidak apa-apa orang lain menilai aku jelek, tapi jangan kamu gitu. Karena dia merasa bahwa saya butuh kamu yang selama ini aku cari, dan saya ingin berubah kalau seandainya kamu ada di sisiku gitu. Maksudnya kayak macam ada niat untuk berubah gitu, karena ya kamu energinya positif dan dia mau kamu eh, paham gitu. Tetapi ya dia insecure lagi, apakah memang kamu mau kepadaku dengan kondisi kondisi yang terpuruk seperti gini ya, apalagi mungkin dia ada hutang, ataupun mungkin dulu dia tidak bertanggung jawab ya, mungkin cerai, ataupun mungkin dia menelantarkan anaknya. Ini ada beberapa seperti gitu ya. Akhirnya berpisah, ataupun mungkin juga ya mungkin sekarang kondisinya kalau dia bersama anaknya ya, apakah kamu mau menerima anakku dengan bagaimana gitu. Terus atau anakmu gitu ya mau terima dirinya tidak kalau seandainya kamu duda atau janda gitu ya. Mau menerima tidak orang tuamu, bagaimana dia dipikir ya, dengan ketidakmampuan dia, dengan keterbatasan dia ya, itu yang membuat dia tidak pede ya, karena dia tahu bahwa saya yang harus menjadi pelindung, saya yang harus bisa up terhadapmu. Tetapi dalam sisi perkenalan aja modelnya gini, apakah kamu mau menerimaku dengan kondisi kayak begini ya, ini dia tidak pede ya. Jadi kalau mau dibilang apakah dia mencintaimu, ya dia benar mencintaimu, walaupun mungkin kondisinya tidak terlihat jelas, tetapi dalam hatinya tulus itu dia ingin kamu mengerti akan dirinya, di mana ya dia inginkan kamu ya, dan ya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk dirimu walaupun dengan sisi kurangnya dia. Nah ini dia ingin membahagiakanmu ya. Mungkin dia nggak punya harta, nggak punya tahta ya, tapi setidaknya dia punya hati yang tulus untukmu, walaupun mungkin kondisinya dulu dia punya masa lalu yang kelam, terpuruk ataupun apapun. Tapi kamu jangan menjudge dia, karena ya itu masa lalu, dia ingin berubah kalau memang kamu menerima cintanya. Tetapi kalau tidak juga ya nggak apa-apa juga, nggak bisa dipaksakan, karena ya dia merasa bahwa sudah sewajarnya, karena saya mengabaikan diriku di masa lalu sehingga ya sekarang capnya jelek gitu, mungkin narkoboy ataupun klub ya, atau dia suka dunia malam gitu, ataupun eh minum-minuman beralkohol, ataupun pergaulan bebas. Nah ini jadi kalau seandainya kamu betul-betul mau menerima dia, dia akan berubah gitu ya. Tetapi dia juga nggak bisa paksakan, karena ya dia melihat kamu tuh melihat dari sisi bibit-bibit bobot, dan dia merasa bahwa apakah memang kamu mau menerimaku dengan kondisi kayak gini. Dia insecure ya, sehingga dia lebih memilih diam. Tetapi sebenarnya dia sayang kamu, dia cinta kamu, dia punya perasaan. Ini kalau orang baru ini belum mengungkapkan ya, tapi sebenarnya dia punya perasaan, di mana ya dia mencintaimu ya. Kalau orang lama di sini saya lihat kalau masih bersama ya, kamu udah nggak terlalu peduli ya.
Tapi dia ingin berubah juga, tetapi kamu kayak macam memberikan dia kayak macam label bahwa kamu tuh udah jahat, udah buruk, sudah nggak baik gitu. Jadi diammu itu menyakitkan. Dan ya dia kadang-kadang merasa bahwa saya berubah begini, mendingan saya jahat kali ya. Nah ini seolah-olah saya punya perubahan ini nggak dihargai gitu, mendingan saya jahat aja deh ya, ketimbang saya nggak dihargai di rumah, ini contoh ya. Karena ya trauma gitu, tapi ya dia merasa bahwa saya ingin berubah untuk kamu, tapi kok kamu nggak bisa memberikan saya kesempatan. Dimana ya dia merasa bahwa karaktermu beda dengan karaktermu yang dulu, dengan yang sekarang itu jauh beda, lebih cuek, lebih diam, dan nggak, malas tahu, nggak mau tahu gitu, cuek gitu. Sehingga dia merasa bahwa aduh, saya mau berubah tapi kok nggak diberikan kesempatan gitu. Kalau seandainya bersama gitu ya, makanya hubungan renggang, komunikasi renggang. Kalaupun mungkin mantan buang jauh-jauh tuh. Dia ingin berubah gitu kan, tapi kamu sudah nggak mau menerima dia gitu. Kalau bicara mantan ya, mantan di-cut ya, dan ya berusaha untuk lebih tenang aja gitu, walaupun sebenarnya ya sakit hati juga ya ditolak, tetapi ya dia tahu bahwa apa yang pernah dia lakukan di masa lalu mungkin ada trauma untukmu, sehingga kamu tidak bisa memberikan dia kesempatan kedua lagi gitu ya. Tetapi kalau sesuai pertanyaan kita ya, tema kita, apakah di file pertama ini dia betul-betul mencintaimu? Iya, dia betul-betul mencintaimu dan ingin berubah. Semoga kamu bisa memberikan kesempatan untuknya, ataupun berikan dia kesempatan untuk membuktikan bahwa memang dia ingin berubah gitu ya. Jangan menghakimi ya, dia ingin berubah aja gitu, karena ya kamu memperlihatkan sisi kebaikan, kamu memperlihatkan contoh yang baik, sehingga ya itu yang dia pakai, dimana wah ternyata dirimu adalah orang yang tulus, dimana mungkin pernah dia menyakitimu tapi kamu masih memberikan pemaafan untuknya gitu ya. Kalaupun orang baru ini ya jangan lihat dari masa laluku dong, kita kan nggak berkelut di masa lalu, kita mau ke masa depan, berikan aku kesempatan untuk lebih dekat denganmu ya. Ya kesempatan aja sih dulu kalau orang baru ya. Tetapi ya itu karena dia insecure, dia mau mengungkapkan itu susah ya, karena dia takut aja akan penolakan, karena ya dia tahu bahwa kayaknya sinyal-sinyal darimu tuh cuma 50% penerimaan dan tidak. Jadi kayaknya belum bisa deh, karena saya lihat kamu menjauh. Mungkin itu salah satu sinyal juga untuk penolakan untuk diriku. Jadi dia belum bisa mengutarakan cintanya, dia hanya diam-diam ya. Oke, jadi seperti gitu yang di readingan pertama. Apakah dia mencintaimu? Iya. Berikanlah kesempatan untuk dia membuktikan. Tapi nanti kamu trauma lagi, saya berikan kesempatan dia ulangi lagi. Nah ini ada trauma-trauma gitu ya. Jadi ya kembali lagi ke dirimu ya. Semua keputusan ada di tanganmu. Ini cuman kisi-kisi bahwa memang dia ingin berubah ya, dan ingin memperjuangkan cinta kalau kamu memberikan kesempatan. Oke, dan untuk koneksi dirinya agar kamu lebih yakin bahwa oh ternyata dirinya lah yang tepat, yang ada di readingan ini ya. Dari koneksi inisial, di sini saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan huruf O, huruf N, huruf C, ada huruf S, ada huruf R, ada huruf E, huruf P. Ini pun energinya bisa terbolak-terbalik ya, dimana mungkin kamu inginkan cintanya ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, lanjut ada huruf J, huruf L, huruf A, huruf M, huruf Y, huruf W, karena saya lihat juga di sini ada beberapa yang mendengarkan ini yang mau berjuang untuk cinta, tetapi tidak diberikan kesempatan ya. Oke, M, Y, W, F, B, U, T, dan K. Oke, semoga resonate. Jadi itulah koneksi dari file pertama, yang mana apakah dia mencintaimu? Iya, dia mencintaimu, ataupun kamu yang mencintainya. Cuman belum diberikan kesempatan yang maksimal untuk membuktikan cinta itu. Ya harus dikomunikasikan. Ini kurang komunikasi aja ya. Banyak intens komunikasi agar bisa saling memahami dari
perkataan, dan tindakannya pun harus tindakan nyata, bukan hanya sekedar ucapan ya. Oke, selamat untukmu yang memilih pile pertama, di mana dia mencintaimu ya. Oke, kita lanjut untuk koneksi kartu pile kedua. Kartu kedua di sini berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil membayangkan dirinya yang ingin kamu koneksikan ya. Dia lagi duduk di depan kamu, menatap matamu, tersenyum kepadamu, dan kamu menatap layar HP untuk pentransferan energi. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana koneksi dari dirinya, yang mana apakah dia benar-benar mencintaimu. Kita lihat ya, apakah cintanya tulus untukmu ataukah tidak. Di sini ada the Justice, ada Five of Wands, ada the Hangman, ada Five of Cups, ada Ace of Wands, Ace of Swords, dan ada Six of Cups. Oke, untuk koneksi pile kedua di sini saya merasakan energi cinta, tetapi cinta bersyarat. Ya, bicara cinta bersyarat nih. Aku cinta kalau kamu memberikan sesuatu. Aku cinta kalau kamu juga cinta padaku. Aku cinta kamu kalau kamu memberikan aku duit. Aku cinta kamu kalau memang kamu setia. Ini cinta bersyarat ya. Kalau ada. Kalau cinta tanpa syarat ya disakiti tetap sayang. Cinta tanpa syarat itu cinta dilukai masih berikan pemaafan gitu kan. Di sini tidak ya. Di sini nih timbal baliknya apa? Kamu sayang aku sayang kamu. Kamu cinta aku cinta kamu. Kamu hianati aku ya aku pergi bye gitu. Dia nggak terlalu mau pusing ya. Ini orang realistis tuh. Di sini ada Ace of Sword ya, dan keseimbangan ya. Itu yang tadi saya bilang, kamu cinta dia cinta kamu. Kamu jahatin dia jahatin kamu. Kamu pergi ya dia pergi. Kamu menghargai dia akan menghargaimu. Nah ini ya, kondisinya dirinya itu kayak masih labil ya, bukan cinta yang dewasa, cinta yang bertumbuh, tetapi ini masih cinta yang kuncup mungkin ya. Masih rapuh gitu ya. Jadi cinta-cintaan monyet atau childish ya, kekanak-kanakan, masih ingin dimengerti, masih ingin dipahami, masih ingin mengatur, masih egonya masih tinggi ya, dan tidak mau disalahkan, tidak mau introspeksi. Kamu koneksinya di sini dengan orang narcissistic personality disorder, ada orang gangguan mental ya, ada orang juga yang sisi egoisnya tinggi, sosok pemalas, sosok yang selalu harus benar ya. Nah ini sudah salah tapi serasa tidak salah gitu kan. Kamulah yang salah dan salah gitu. Kamu dalangnya dari setiap masalah, dan dia suka-suka datang, suka-suka pergi ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang kayak macam love bombing ya. Nanti dia pergi dengan alasan ini itu, dan akhirnya memberikan harapan kepadamu, ujung-ujungnya dia menyakiti lagi, dia pergi lagi gitu. Pada saat kamu sudah move on dia datang, pada saat kamu sudah betul-betul sayang sama dia pergi, atau malah semena-mena terhadapmu. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana perasaannya itu kayak macam roller coaster gitu ya. Dia tidak mengerti akan memahami perasaan cinta. Dia cuma melihat dari sisi moodnya, sisi ya yang penting saya happy, kamu mau happy tidak terserah gitu ya. Dan di sini juga realistis. Jadi ada perempuan matre atau laki-laki mokondo ya, dalam tanda kutip ya, saya memberikan kamu cinta, kamu memberikan saya apa gitu. Ya bukan berarti kita matre dalam tanda kutip apa, tapi lebih ke bahasa ininya, gaulnya sekarang realistis. Karena perlu duit. Ya, saya melayanimu ya kamu bayar. Ya seolah-olah kayak macam pelayan gitu ya. Tetapi kalau cinta sejati kan ya apapun tetap dilakukan walaupun dikasih atau tidak. Tetapi kalau ini tidak. Kamu ada uang, abang disayang, kalau nggak ada uang abang pergi. Ataupun begitu sebaliknya ya. Ada beberapa juga yang mau menikahi atau pacaran dengan perempuan kaya ya, atau janda kaya ya. Nggak lihat apapun, yang penting dirinya bisa menerima fasilitas, bisa memanfaatkan. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun mungkin kamu ya, dilihat kamu ketulus, tapi dia merasa itu bahwa cintamu itu adalah bodoh, dimana mau dimanfaatkan, padahal kamu merasa tulus.
ya cintaku tulus, saya membantumu dengan tulus. Tetapi malah ini orang tidak tahu diri ya, memanfaatkan keadaan itu, dimana kamu mencintainya dengan tulus, tapi dia merasa bahwa kamu itu harus dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan ya, dan harus dimanfaatkan karena apa? Kamu punya potensi yang mana mungkin kamu bayar kebutuhannya, bayar makannya, bayar mungkin contoh kosan atau mungkin yang lain-lain ya. Ibaratkan kamu bisa membantu dia dalam hal keuangan, ini paling utama ya, dan seks. Nah ini ya, jadi ya dia merasa bahwa cinta ini harus setara, cinta yang setara ya. Kamu pergi aja, saya juga nggak terlalu mau mengejar ya. Kamu mengejarku, oke, kita bersama, kita berjuang bersama. Kalau memang dia mau. Tetapi di sini orangnya ada sisi yang egois, yang masih ingin bebas. Dalam tanda kutip ya, dia mungkin kamu sudah mempunyai hubungan, tetapi dia masih ingin bebas kayak bujang gitu, tanpa ada tanggung jawab, dibebankan semua ke kamu. Kalau ada kesalahan semua disalahkan ke kamu ya. Tidak ada introspeksi, dan kalau ditegur untuk introspeksi malah marah ya, seolah-olah kamu komunikasinya sudah nggak ada, dikomunikasikan malah dikiranya kamu mau berdebat. Nah ini jadi ada orang-orang childish yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana emosinya masih labil ya, sehingga kalau mau dibilang sesuai tema kita, apakah dia benar-benar mencintaimu? Tidak ya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dari sudut pandang dia merasa selalu benar ya, dan tidak mau peduli ya akan perasaanmu, entah kamu mau sedih mau senang ya, dia mah nggak mau urus, dia hanya melihat dari dirinya sendiri. Apalagi bicara tentang soal duit ya, dia mau menerima tetapi nggak mau memberi. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang terkoneksi dengan pasangan pemalas, dan sudah miskin pemalas pula ya, hanya mau memanfaatkan pasangannya untuk dijadikan kasarnya pembantu, untuk memuaskan semuanya ya, dari sisi finansial dan dari segi seks ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana tidak mau melepaskanmu juga tapi tidak mau menghalalkanmu juga. Nih ada beberapa seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya kalau sudah menikah ya kamu yang berjuang sendiri, dia santai bae ya, scroll HP, main HP aja. Kamu yang berjuang sana sini kerja ya, menafkahi. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Apalagi kalau wanita ya, sudah jadi tulang punggung, jadi pula tulang rusuk ya. Dia mah apa kayak anak kecil yang mau diurus. Jadi dia kalau sudah nikah nih kayak macam dia jadikanmu sebagai pembantu dan pengasuh, bukan sebagai partner dalam berumah tangga ya. Nah ini jadi kalau mau dibilang sesuai tema kita saat ini, apakah dia betul-betul mencintaimu? Tidak. Dia hanya sosok yang egois yang hanya mau mementingkan diri sendiri. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisialnya di sini kita lihat, saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan ada dari inisial, sabar ya, saya tarik energinya dulu. O, F, M, J, T. Maaf berisik ya, tetangga lagi renovasi ya. Maaf kalau ada bunyi-bunyi terdengar di dalam video. Ada J, T, Q, I, G, H, V, Z, X, B, U, D, K, A, Y, N, dan C. Oke, semoga resonate. Jadi itu dari kedua file itu, semoga resonate untuk kalian. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit.
Itu yang bisa saya readingkan ya, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.